Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, nama saya Inas Masruroh dari Cikarang, Bekasi. Saya mau berbagi pengalaman pas DN, pas saya ngedongak ke atas, serasa mau keluar tapi muntah terus, mual muntah gitu Bang Andi. Itu gimana ya Bang Andi ya? Setiap DN pasti saya mual muntah mual, tapi kadang-kadang nggak nyampe muntah, pernah nyampe muntah gitu terus Bang Andi. Dulu itu saya pernah dikasih amalan sama kakek buyut saya waktu saya masih perawan. Saya dikasih amalan buat pengasihan, katanya nanti waktu itu kan saya kerja, nanti bos akan baik sama saya, atasan-atasan tuh bakal baik sama saya. Saya sering mengamalkan itu gimana ya Bang Andi ya? Minta solusinya. Pas DN pasti benturan energi terus. Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah berbagi pengalaman. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang mengamalkan zikir nafas, coba ditanya dulu diri sendiri ya. Tanya yang bagaimana Bang? Ya tanya dulu. Niat mengamalkan zikir nafas untuk apa? Apakah untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau untuk cari kesaktian, atau untuk cari kehebatan, atau untuk ngilmu? Nah, kalau udah salah niat ya pasti berbenturan. Ya, itu satu. Mungkin niatnya udah bener nih, Bang, niatnya lurus Bang, gak ada macem-macem. Nah, perhatikan rumah kita. Diperhatikan bagaimana Bang? Ya, kalau ada benda-benda yang masih dipuja, yang kita anggap memiliki kekuatan sesuatu yang selain Allah, masih ada kesirikan di rumah kita, masih ada jimat-jimat di rumah kita, ya pasti benturan. Karena energi negatif dan positif itu berseberangan dia. Mungkin rumah kita udah bersih nih, nggak ada Bang, rumah saya udah nggak ada jimat-jimat, saya nggak ada pakai-pakai begituan lagi. Nah, perhatikan di diri kita ya. Hati-hati yang masih punya susu ya, masih punya amalan-amalan tertentu yang masih kita amalkan untuk pengasihan lah, inilah itulah, kewibawaan lah, segala macam itu semua pasti mengandung unsur jin. Udah bersarang dari diri kita. Lalu kita berzikir nafas. Zikir nafas ini energinya luar biasa. Maka yang negatif itu ya nggak terima ketika kita berzikir, mereka akan terganggu. Nah, disitulah menjadi efek pada jasad. Pusing, mual, sakit, lemas, seperti kesedot tenaga kita kan. Nah, bisa nanti diganggu dalam bentuk mimpi, bisa. Jadi ya jangan hanya sekedar mengamalkan ya. Saya lihat di YouTube ada tata cara zikir nafas, saya coba lah. Jangan main coba-coba. Makanya saya bilang jangan terburu nafsu. Untuk saudaraku, sahabatku yang mulai mengikuti channel saya, bisa dikatakan baru sebulan 2 bulan ketemu channel saya. Ya jangan langsung amalkan.
pelajari dulu nih arahnya kemana. Zikir napas ini untuk apa? Jangan salah niat. Ya. Dan kita nggak boleh mengamalkan yang dulu itu, nggak boleh diamalkan lagi kalau arahnya tidak ke Allah. Karena selagi kita masih amalkan, ya masih dipuja-puja itu makhluk itu. Akhirnya dia nggak akan pergi karena kita masih memberi dia tempat. Bersarang terus dia. Ya. Berzikir napas jalan, tapi mengamalkan yang selain Allah juga jalan. Ya bentrok. Setiap DN muntah, setiap DN sakit, setiap DN apa? Ibaratnya ya berefek pada jasad. Ya salah kita karena kita belum bersih. Ya. Macam tadi itu. Saya dikasih amalan bang oleh kakek saya. Biar bos saya senang sama saya, biar bos saya sayang sama saya. Kalau mau disayang sama bos, ya Pak rajin-rajin kerja, itu aja. Nggak usah pakai pengasih tuh. Ya. Kalau mau disayang sama bos, kita kerja dimanapun, rajin, jujur. Ya, nggak usah ngular kerja itu. Pasti disayang. Main logika aja lah. Nggak usah kita percaya yang gitu-gituan. Nanti dikasih amalan ini, dikasih amalan itu. Rupanya masuk jin di badan itu nggak ngerti kita. Ya. Nah, jadi untuk saudaraku, sahabatku, kalau memang zikir napas muntah, jelas ada yang nggak beres, ya. Berarti kita belum bersih. Macam mana bang membersihkannya bang? Ya, kuatkan tauhid kita kepada Allah. Nggak usah lagi diamalkan itu, yang dulu-dulu itu. Ya, capek sendiri nanti dia pergi dia karena nggak dikasih makan lagi. Selagi kita masih amalkan niatnya untuk itu, ya pasti jadi makanan bagi mereka. Kalau udah nggak dianggap lagi, udah istilah udah dikacangin dia, udah nggak dianggap lagi, udah nggak dikasih makan lagi, pasti pergi. Ya, gitu aja. Memang awal-awal bentrokannya kuat, sakit, gangguannya, benturan energinya, segala macam. Nah sekarang tinggal bagaimana kita. Kalau aku niatnya kuat, aku kuat ya Allah, mau dekat padamu ya Allah, nggak mau lagi aku yang begini-begini ya Allah. Allah sendiri yang bersihkan. Ya, nggak usah lagi pikirin masih ada nggak ya makhluk itu di diri saya. Udah bersih belum ya diri saya? Nggak usah pikirin. Yang penting kita kuatkan ke Allahnya. Sungguh-sungguh amalkan DN-nya. Bersih sendiri nanti. Ya. Untuk saudaraku, sahabatku, perhatikan tadi tuh 3 poin tadi ya. Yang pertama niat. Mengamalkan DN untuk apa niatnya? Itu harus lurus. Yang kedua, rumah kita masih ada nggak benda-benda yang kita yakini punya kekuatan goib, yang kita anggap jimat? Buang itu semua. Udah bang, udah nggak ada lagi. Di diri kita. Kalau masih ada susuk segala macam ya, amalan-amalan tertentu yang mendatangkan jin, kodam-kodam, kekuatan yang selain Allah, jangan diamalkan lagi. Ya. Karena kalau kita nggak bersih ya bentrok dia. Nah, jadi jangan salahkan DN-nya. Bang, kenapa ya bang? DN sakit terus bang. Ya kamu yang belum bersih. Ya. Nah, nanti pelan-pelan kita akan tenang. Ya. Macam-macam itu. Ada yang DN itu sendawa deh, kayak orang baru siap makan itu. Keluar angin dari mulutnya itu. Ada hawa angin. Nah, itu bisa juga itu keluar juga itu. Walaupun dia nggak muntah ya. Kadang lewat sendawa bisa.
lewat muntah bisa, ya anggap aja proses pembersihan dari Allah. Ya, sesuatu yang muntah itu bersih, energi negatif keluar. Ya, makanya lain orang, lain reaksi pada dirinya. Kita kalau benturan energi itu ada dua yang keluar. Kalau yang nggak keluar itu yang bahaya, bisa sakit. Ya, ada sahabat saya benturan energi mencret-mencret. Ya, ada juga yang muntah-muntah. Nah, dari dua itulah keluar. Samalah saya juga kalau udah benturan energi pasti mencret saya. Ya, ada juga yang lewat muntah, ada juga lewat sendawa. Nah, itu tandanya energi negatif di diri kita itu udah mulai keluar. Ya, jadi kita prasangka baik. DN bang muntah terus, DN muntah terus. Ya, anggap aja Allah sedang meruqyah diri kita. Nah, yang penting kita jangan sampai mengamalkan lagi tuh yang lama-lama itu. Hati-hati ya, yang bergantung kepada amalan, hati-hati. Saya ingin mengamalkan ilmu pengasih bang, biar bos saya sayang sama saya. Setan semua itu. Ya, setan semua itu yang mendatangkan kekuatan itu. Ya, kalau mau dapat ilmu pengasih itu, ya murah senyum, itu aja ilmu pengasih. Sama siapa aja senyum. Ya, sama siapa aja kita sopan. Sama siapa aja kita istilahnya ya respect, tidak sombong. Kemanapun kita pasti disayang kita sama orang. Ya, istilahnya welcome lah kita sama orang. Jangan kita, aku amalkan ilmu pengasih bang, tapi muka ketat. Kayak mana orang mau sayang? Mengandalkan ilmu pengasih tapi mukanya aja ketat. Ya, nggak ada elastis mukanya itu, nggak ada senyumnya itu. Siapa yang mau sayang? Aku ingin dikasihani, disayangi atasanku bang. Ya pandai-pandai kau kerja. Ya, baik-baik, amanah kita kerja, rajin kita kerja, jujur kita. Apa yang disuruh atasan, manut kita, pasti disayang. Nggak perlu amalan ini, amalan itu. Ya. Jadi untuk saudaraku yang lain itu jangan lagi tuh diamalkan. Aku amalkan ini, amalkan itu, biar begini, biar begitu. Minta saja sama Allah. Ya. Sebenarnya semua ini apa ya? Hukum tolak menolak ya. Timbal balik itu ada. Hukum timbal balik itu ada. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai, ya. Mau yang baik, ya baiklah kita sama orang. Pasti orang baik sama kita. Ya. Semua dari diri kita dulu. Jangan kita mengandalkan amalan. Banyak orang. Aku bang banyak musuh bang. Pergi dia ke dukun. Cari amalan. Dikasih amalan pengasih. Ya kan? Biar disayang. Ya mungkin kau sama bosmu disayang. Nah, di masyarakat bisa disayang, belum tentu. Ya. Belum tentu kita disayang sama istri, sama suami, belum tentu kita disayang. Ya, karena apa? Jin itu dia hanya kerjanya cuma satu aja. Kita mengamalkan sesuatu niatnya apa? Ya di situ aja. Misalnya aku niatnya biar disayang sama bos. Ya sudah di situ aja, paling bos kita aja yang kena, yang sayang. Ya kan? Dengan kekuatan goib itu. Nah, coba di masyarakat. Banyak musuh kita, nggak berlaku itu ilmu pengasih itu. Ya. Jadi semua itu kembalikan kepada diri, ya. Aku mau disayang orang, ya baik-baik sama orang. Jangan kita sombong, murah senyum kita sama orang. Ya. Jangan kita belagu, muka ketat, susah senyum, ya. Nah,
Nggak usah amalan ini amalan itu semua akan kembali ke diri kita. Apa yang kita keluarkan keluar itu yang balik lagi ke kita. Hukum timbal balik ada itu, ya. Jadi jangan lagi bergantung kepada amalan. Bagi saudaraku, sahabatku yang DN-nya sering muntah, ya jangan kapok, ya. Nah, itu diulang-ulang lagi tadi itu 3 poin tadi. Niatnya bagaimana, rumah kita bagaimana, diri kita bagaimana. Kalau udah bersih semua, udah lurus semua, insya Allah muntah itu proses pembersihan dari Allah. Keluar dia, yang negatif-negatif pelan-pelan keluar. Lama-lama nanti akan bersih dengan sendirinya. Ya, ini saya jelaskan aja ini. Ada 2 tadi tuh, benturan energi atau pembersihan diri ya. Dia cari jalan keluar itu. Bisa lewat muntah, bisa lewat dubur kita, mencret kita, air keluar nanti, ya. Jadi kalau teman-teman, bang aku DN mencret bang, ya berarti proses pembersihan, ya. Mudah-mudahan Bu Imas tadi jangan kapok, latih terus DN-nya, ya perbaiki diri kita, ya. Luruskan niat, jangan lagi bergantung kepada amalan. Kita bergantung pada Allah aja lah. Ya Allah, aku mau disayang orang, bagaimana caranya ya Allah? Coba sekali-sekali nanya sama Allah. Dikasih tahu nanti itu. Ya, kau harus begini, kau harus begitu. Dikasih tahu. Cuma selama ini nggak pernah kita ajak Allah itu ngomong. Padahal sudah jelas-jelas Dia itu maha berkata-kata. Nggak bisu Allah itu, maha bicara dia itu. Tiap hari dia, tiap menit, tiap detik, tiap jam dia bicara, tapi kita nggak pernah ajak ngobrol, ya. Kapan kita ajak ngobrol Allah? Tunggu kepepet, tunggu susah, udah sakit kepala, udah banyak masalah, baru ya Allah begini, ya Allah begitu, baru kita ajak ngobrol. Itulah kita, wajarlah hidup kita nih dikasih susah terus. Nah, giliran senang, giliran nggak ada masalah, nggak pernah kita ajak ngobrol, ya. Ajak bicara. Ya Allah, aku kenapa banyak musuh ya Allah? Di mana salahku ya Allah? Tegur aku ya Allah. Nah, nanti dikasih tahu tuh, salahmu begini. Nah, apa yang harus aku lakukan selanjutnya ya Allah? Dikasih tahu lagi nanti. Dituntun kita, dinasehati kita. Ya. Ayo kita belajar mengandalkan Allah. Jangan lagi bergantung kepada amalan ini, amalan itu. Banyak jin nanti, ya. Mudah-mudahan ini manfaat untuk saudaraku, sahabatku yang lain. Ya, mudah-mudahan nggak bosan dengan kopi pahit, ya. Pahit itu kan obat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.